Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, pertama kita bersyukur atas nikmat di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan seluruh nikmat yang juga diberikan dan pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga agama. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang tema mengenal integralitas agama Islam atau mengenal tentang keseluruhan atau kesempurnaan atau kemenyeluruhan Islam sebagai sebuah agama. Yang pertama, karena Islam itu adalah agama langit atau agama samawi, maka kita sudah pasti Tuhan sebagai pemilik langit, sebagai pemilik semesta ini mengetahui bagaimana cara dan juga memberikan solusi karena dia yang memilikinya. Sebagaimana pemilik, dia tahu kelebihan dan kekurangan sesuatu yang dimilikinya. Begitulah Tuhan yang Maha Kuasa yang mencipta makhluknya dan juga mencipta jalan hidup bagi agamanya, bagi pelaksanaan kehidupannya, maka dia mengetahui. Itulah sebabnya agama yang dianut oleh orang-orang yang mempercayai tentang agama langit itu tata cara dan ajaran agamanya sempurna karena dia dibuat petunjuk dan aturannya oleh Tuhan semesta. Itulah kita ketahui di dalam sejarah bahwa manusia-manusia langit itu umumnya selalu memberikan inspirasi. Manusia-manusia langit itu selalu memberikan keteladanan dalam kehidupan mereka. Dan itu ada pada diri para nabi dan rasul yang diutus. Misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud. Itu adalah mereka-mereka pembawa agama samawi, agama tauhid. Dan kita tahu dalam kehidupannya dia sangat logis, ya, memberikan banyak bukti-bukti ya tentang begitu sempurnanya agama yang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terlebih lagi kesempurnaan itu dilakukan atau diwujudkan oleh Nabi terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkeluarga, kalau Nabi Isa belum berkeluarga. Beliau punya anak, beliau juga punya istri, beliau juga bertetangga, beliau juga menjadi ayah, dia juga menjadi mantu, menjadi mertua, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa menirunya secara keseluruhan apa yang pernah dilakukan oleh beliau dan kita bisa mencontohnya. Hampir tidak ada celah, ya, kecuali seluruhnya adalah dilakukan dan manusia bisa melakukannya, ya, dengan cara apa saja yang dia mampu. Sholat, puasa supaya sehat, sholat supaya masalah-masalah hidup bisa selesai, paling tidak secara spiritualitas kejiwaan. Ya, orang yang sholat, ibadah dan sabar itu dia akan mendapatkan wawasan pengetahuan sendiri setelah dia memiliki hubungan secara spiritual dengan Tuhannya. Dia mengadu, dia menyampaikan keluh kesahnya, kemudian Tuhan akan memberikan ketentraman pada diri dan jiwanya. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian Islam juga membicarakan tentang ekonomi. Memang di dalam
Al-Quran hanya satu surat yang dibicarakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 atau 83. Isinya hanya satu surat dibicarakan, tapi secara keseluruhan menurut para ahli itu tuntas pembahasannya. Apalagi kaitannya dengan hutang piutang itu tuntas dibicarakan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Islam itu agama yang betul-betul memberikan penjelasan dalam kehidupan itu dengan cara yang gamblang gitu. Nah, ketidakteraturan manusia sekarang ini itu kan disebabkan karena mereka ingin membuat aturan sendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi sesama manusia. Ya, sampai mereka membuat bank, ya, kemudian membuat koperasi, kemudian membuat lembaga-lembaga finansial. Yang lagi ramai sekarang adalah pinjol, ya, pinjaman online. Ternyata pinjol itu ada dua. Ada yang terdaftar di OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang tidak terdaftar. Yang lebih aman adalah yang terdaftar, ya, karena diawasi dan sistem pinjamannya tidak tidak terlalu bersifat rentenir begitu, bunga berbunga. Dan ini juga tidak mengajarkan kepada kita untuk berjiwa konsumtif, ya. Sebab kalau sudah berjiwa konsumtif, ya hanya menang gaya dan lain sebagainya, itu bahaya, ya. Banyak hal-hal yang nanti tidak diinginkan. Nah, itu pada dasarnya seperti itu. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita lihat, ya, jadi secara tatanan ekonomi, ya, kalau ekonomi kapitalis misalnya, ya, atau ekonomi liberal gitu. Pada kapitalis itu siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling banyak uang, ya dia yang akan memangsa. Sehingga ada istilah yang kaya makin kaya. Gitu. Nah, yang miskin ya nasib, karena nggak bisa. Nah, karena mereka tidak ada ajaran memberi atau filantropi, ya. Sementara Islam mengajarkan, ya, filantropi dalam zakat. Jadi tidak boleh itu uang itu disimpan banyak-banyak gitu, sehingga uang tidak beredar. Itu tidak diperkenankan. Makanya dalam agama kita ada batasan. Batasan menyimpan uang itu sekira 85 gram. Ketika dalam setahun uang kita sudah 85 gram, wajib dikeluarkan 2,5%. Gitu. Berapa 2,5%-nya? Kalau 10%-nya aja 8,5 bagi 4, ya sekitar 2,1, ya, 2,125 gram. Itu yang harus dikeluarkan, ya, hasil keluarkan. Yang lainnya berarti di atas 85 gram, ya digunakan untuk usaha, untuk pinjaman, untuk membantu orang, untuk membuat usaha-usaha lain, menciptakan dan lain sebagainya. Jadi yang banyak itu adalah uang beredar, bukan uang yang mengendap di bank. Kalau menurut catatan dari pemerintah, pada saat ini uang itu banyaknya di perbankan, ya, dalam dalam bank-bank yang menyediakan deposito atau reksadana dan lain sebagainya. Sehingga dunia usaha mati, ya, karena pandemi ini. Nah, situasi ini yang sebetulnya harus digairahkan oleh pemerintah, ya. Islam mengajarkan bahwa uang itu jangan terlalu banyak disimpan, tapi uang itu harus banyak beredar dalam usaha, dalam kegiatan, dan supaya tumbuh pergerakan di masyarakat. Ya, itu diantara cara yang terbaiknya. Kemudian yang ketiga, Islam adalah sumber pengetahuan. Jadi
karena Islam ini agama langit, dia merupakan agama dari Tuhan. Nah, Tuhan sudah menyiapkan ya seluruh pengetahuan dan sumber-sumbernya. Kita saksikan misalnya mayoritas penemuan pengetahuan itu bersumber dari ayat-ayat suci. Ya, bersumber dari kitab suci. Bukan orang suci ya, tapi dari kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Ya, bisa juga temuannya dari Taurat, Injil atau Zabur. Ya, tapi yang sempurna adalah terdapat di dalam Al-Qur'an. Misalnya Profesor Dr. Maurice Beckel, seorang ahli bedah dari Perancis, dia menemukan pengetahuan tentang bagaimana kulit syaraf itu sebenarnya, ya. Nah, dia sampai kemudian meneliti dan melihat jasadnya Firaun. Kemudian dia menyatakan bahwa ini tidak mungkin ya. Ya, ketika menemukan ayat dalam surat Yunus ayat 110, tidak mungkin ini dari manusia, tapi ini dari Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengabadikan jasad Firaun itu untuk dijadikan pelajaran buat kita semua. Dia meneliti, ada rumput lautnya, ada gangganya di sana, ada banyak sekali makhluk-makhluk makhluk-makhluk laut ya yang ada di tubuh muminya Firaun. Ya. Nah, dia masuk Islam. Begitu juga para pakar-pakar cendekiawan, ya. Termasuk Mr. Kosti, ya Dr. Kosti yang mengisi acara Discovery pada penemuan ya muatan air di samudra, ya, di tengah-tengah samudra, ya samudra Atlantik atau samudra Pasifik. Ya, Mr. Kosti ini menemukan bahwa air di tengah-tengah samudra itu airnya tawar. Nah, dia menyatakan ada sebuah keanehan, ada sebuah keajaiban ya, dari seluruh lautan samudra ini satu kawasan ya, nanti Anda cari di Google, itu airnya tawar, dan itu sudah disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini jadi temuan ilmiah bagi pengetahuan apa sebenarnya yang terjadi di situ. Kemudian yang keempat, Islam juga cocok sepanjang zaman. Yang tidak cocok itu pemikiran dan otak kita. Kalau Islamnya cocok di masa Nabi 1400 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, bahkan sekarang 100 tahun yang lalu, Islam ini selalu memberikan tawaran-tawaran. Islam itu selalu memberikan solusi. Islam itu selalu sesuai dengan zaman. Yang tidak sesuai dengan zaman itu kita yang merasa pintar, merasa lebih baik, merasa kita lebih berpengetahuan tentang makhluk hidup ini, sehingga tidak perlu ada Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya kita tersesat. Ya, apa yang kita cari. Tapi ketika kita tahu patokannya itu dari Al-Quran, kita bisa menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya. Selanjutnya Islam juga lengkap pedomannya. Ya. Ini sebagai tugas juga buat Anda. Presentasikan. Ya. Apa yang menjadi kelengkapan menurut Anda Al-Quran, Islam sudah menjawab apa dengan kehidupan Anda. Nah, itu sebagai salah satu yang bisa Anda presentasikan. Misalnya saya merasa bahwa agama ini ketika dia melekat dalam diri kita, dia selalu memberikan solusi. Pada saat kita pusing, pada saat kita sakit, pada saat kita lemah, pada saat kita lesu, pada saat kita nggak punya uang dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tahu, ya, ketika kita punya ilmu dari Al-Quran, dari Islam, ya, maka kita akan menemukan jalan-jalan problem solvernya, ya, solusinya. Nggak punya uang, ya, apa yang diperintahkan? Bukan berzikir dan berdoa terus menerus, ya,
beribadah dan memulai kembali, mereview apa yang sudah dilakukan dan memulai kembali pekerjaan-pekerjaan yang layak buat kita. Nah, itu kira-kira ya. Silakan temukan dan presentasikan pengalaman hidup Anda. Apa yang menjadikan Islam ini lengkap ya dalam kehidupan kita. Yang keenam, Islam ini agama untuk semua bangsa. Ya. Di Afrika ada Islam, di Eropa ada Islam, di Amerika ada Islam, di Asia ada Islam, di Australia juga ada Islam. Bahkan sekarang Islam sebagai agama kedua terbesar di dunia. Ya, di Australia Islam menjadi agama terbesar kedua ya di Australia. Di Eropa Islam juga menjadi agama. Banyak orang-orang lari dari agamanya, kemudian mereka memilih memeluk Islam. Karena Islam memberikan ketentraman. Ada kisah menarik ya, ketika di sebuah gereja banyak orang antri, ditanya, sedang antri apa? Kami sedang membeli tiket sertifikat surga. Ya, Bapak kalau mau ikut antri aja. Ya, nanti mau surga tingkat 1 atau 2. Ternyata yang ditanya ini, yang bertanya ini adalah pengusaha Muslim. Ya, dia berinisiatif. Daripada orang-orang pada antri, saya mau ketemu sama uskupnya, saya mau ketemu sama pengelola gereja. Dia masuk ke dalam, dia bertanya, saya mau beli neraka, ada apa enggak? Ya, kata pengelola gereja mengatakan bahwa tidak ada. Di sini yang dijual di sini dijual sertifikat surga. Bapak mau beli surga atau tidak gitu? Tidak, saya mau beli neraka gitu. Saya akan beli berapapun yang Anda minta. Nah, itu kata. Kemudian si pengelola ini tidak hilang akal. Dia, sebentar Bapak, saya akan konsultasikan. Dia masuk ke dalam. Ini diceritakan ya oleh seorang dai dari Saudi ketika dia sedang melaksanakan tur dalam rangka dakwah, tur dakwah. Kemudian keluar lagi, sampaikan, ada Pak ternyata, ya kami jual juga sertifikat neraka. Kata sang dai ini, ya, menceritakan pengusaha, kalau gitu saya beli semua sertifikat neraka. Oke, sepakat, harganya berapa miliar begitu. Ya, setelah dia beli, kemudian dia umumkan ya kepada seluruh yang sedang antri itu, pada mereka yang sedang antri di gereja itu untuk membeli sertifikat surga. Ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, ada yang macam-macam gitu, layaknya kaplingan yang dibeli. Kemudian dia mengumumkan, ya, kalian tidak perlu lagi beli sertifikat surga karena nerakanya sudah saya beli, jadi nggak usah. Sontak orang-orang kaget dan bubar, ya, karena nerakanya sudah dibeli gitu. Jadi semuanya pasti masuk surga gitu. Nah, ini diantara kecerdasan dari mereka yang punya pikiran out of the box ya. Ketika agama itu diperjualbelikan seperti ini, sertifikasi dan lain sebagainya, ya ada orang yang membalik ya logika orang-orang yang menjual agama mereka, karena nggak ada lagi ya. Kemudian Islam menjawab masalah manusia ya. Masalah-masalah manusia itu Islam memberikan jawaban. Contoh, kenapa matahari terbit di pagi hari itu penuh manfaat? Karena dia memberikan kesuburan dan memberikan kesempatan tumbuhnya ya hewan dan tumbuhan di pagi hari. Dengan sinar matahari itu berapa ribu ton kangkung, bayam, ya, daun bawang, kemudian rempah-rempah dan lain sebagainya bisa tumbuh dan hidup. Bahkan sepanjang matahari itu ada, maka pohon-pohonan melakukan asimilasi, melakukan produksi dan terus tumbuh dan berkembang menjulang tinggi pohonnya. Ya. Pohon juga memberikan buahnya setelah matahari menyinari bumi dan menyinari tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Nah, begitulah gitu.
Kemudian Islam juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya, ini menjadi PR. Presentasikan oleh Anda ya aspek-aspek apa dalam kehidupan Anda yang telah memberikan solusi dan jawaban bagi kehidupan Anda. Demikian saya kira ya Anda boleh ungkapkan ya tentang integralitas Islam sebagai sebuah agama samawi, ya Tuhan sebagai yang wajib kita sembah, dan kita bisa menjadikan ini sebagai pedoman ya dalam kegiatan kita berkeagamaan, meningkatkan spiritualitas kita, meyakini bahwa Tuhan memang ada dan akan memberikan solusi kehidupan kepada kita. Dalam semua aspek kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jawaban. Demikian sebagai pengantar kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.